Selamat pagi, anak-anak. Kita akan belajar mata pelajaran tarikh kelas 9 SMP Muhammadiyah Al-Mandar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia bersama Bapak Lutfi Hermawan. Kronologi masuknya Islam di Indonesia. Pertama, berdasarkan adanya cerita dari Cina, yaitu dinasti Tang. Islam masuk ke Indonesia pertama kali pada abad ke-7 Masehi. Kemudian, berdasarkan adanya kerajaan Samudra Pasai yang berdiri di Aceh, sebagian ahli mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Nah, berdasarkan dua pendapat tadi yang sudah disebutkan, kedatangan Islam ke Indonesia belum pasti waktunya. Maka, kesimpulan para ahli sejarah bahwa masuk Islam di Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi sampai abad ke-13 Masehi. Jalur masuk Islam ke Indonesia ada dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara melalui Arab, Makkah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat atau India, hingga Indonesia. Kemudian jalur selatan dari Arab, Makkah dan Madinah, kemudian Zaman, terus ke Gujarat atau India, kemudian Sri Lanka, dan kemudian Indonesia. Penyebar agama Islam ke Indonesia. Ada dua pendapat ahli sejarah, yaitu pertama, pedagang muslim asli Arab yang langsung ke Indonesia untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Kedua, pedagang muslim dari India atau Gujarat yang berdagang di Indonesia yang kemudian juga bermaksud menyebarkan agama Islam. Faktor penyebab Islam mudah tersebar di masyarakat Indonesia, yaitu syarat masuk Islam memang sangat mudah. Agama Islam tidak mengenal kasta, penyebaran Islam dengan cara damai, masyarakat Indonesia yang ramah, upacara keagamaan yang sederhana. Cara penyebaran Islam di Indonesia melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, seni budaya, dan politik. Perdagangan. Perdagangan dilakukan pedagang muslim dengan memperkenalkan prinsip ekonomi Islam, yaitu kejujuran, keadilan, kejelasan, saling menguntungkan, dan kesamaan. Pernikahan. Pada cerita Babat Tanah Jawa, diceritakan tentang perkawinan Putri Kampa dengan seorang raja Majapahit yaitu Brawijaya. Ayah Putri Kampa adalah seorang muslim. Kemudian, Maulana Ishak datang ke Blambangan dan menikahi putri raja di sana. Kemudian melahirkan seorang anak, yakni Sunan Giri, yaitu Wali Songo. Raden Rahmat, Sunan Ampel menikahi Nyai Gede Manila, putri Tumenggung Walatika. Pendidikan. Pendidikan dilakukan melalui dua macam, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan pondok yang diselenggarakan oleh ulama dan kiai. Sunan Ampel misalnya mendirikan pesantren di daerah Ampel Denta, Surabaya, Jawa Timur. Sunan Giri juga terkenal dengan pesantrennya sampai wilayah Maluku, begitu juga sunan-sunan yang lain. Seni dan budaya. Melalui kesenian dan budaya dapat dilihat antara lain bangunan seni pahat, ukir, tari, musik, dan seni sastra yang juga digunakan para mubalik untuk menyiarkan Islam. Kemudian yang kelima, politik. Para pendakwah Islam banyak yang menikahi para putri raja sehingga melahirkan keturunan muslim hingga lahirlah para pemimpin atau raja yang beragama Islam. Para raja muslim memiliki pengaruh yang kuat untuk mempengaruhi rakyatnya hingga akan tunduk pada perintah termasuk keyakinan agamanya. Bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia. Bukti sejarah masuk Islam di Indonesia. Makam Fatimah binti Maimun bin Hibatillah di Leran Gresik, Jawa Timur. Beliau wafat pada abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi.
Pada waktu nisannya tertulis dengan bahasa Arab dengan model kaligrafi Kufi Timur. Kemudian makam Sultan Malik As-Saleh di Gompang, Samudra Pasai, Aceh. Beliau wafat pada abad ke-9 Hijriah. Bentuk tulisan pada batu nisannya adalah dengan bahasa Arab model sulus. Makam Maulana Malik Ibrahim yang bertulis huruf Arab model sulus wafat abad ke-9 Hijriah. Kedua bangunan, masjid-masjid kuno seperti Masjid Demak, Masjid Cirebon, Masjid Banten, Masjid Kota Gede, Masjid Surakarta, Masjid Kauman Jakarta tentunya. Ciri-ciri masjid bersejarah, danyanya berbentuk bujur sangkar segi 4. Atapnya bersusun 2, 3, 5 atau bisa lebih. Bagian depan atau samping terdapat serambi. Halaman masjid dikelilingi tembok dan dipasang gerbang. Di sekitar masjid terdapat kolam-kolam air. Keraton berfungsi sebagai pusat pemerintahan pada masanya. Keraton umumnya menghadap ke utara dan memiliki 3 halaman, yaitu halaman ke-1, kedua, dan ketiga. Halaman ke-1 terdapat bangunan keraton atau dalem, tempat makam para wali-wali songo. Halaman ketiga terdapat bangunan tempat menerima tamu yang dinamakan Sri Manganti. Keraton-keraton Islam didirikan sejak abad ke-16 Masehi. Ragam hias. Ragam hias terdapat bentuk-bentuk kaligrafi indah pada kerajaan Islam, berupa geometri maupun floralistik. Terdapat pada kain batik benda pusaka. Pada kain batik ditambahkan hiasan antropomorfik seperti burung, phoenix, gambar ular, dan lain-lain. Ragam hias terdapat pada naskah kuno yang diberi gambar burung, ikan, dan lain-lain. Tata letak kota. Lokasi kota tertata dengan rapi dan saling berkaitan pemanfaatannya. Misalnya di DIY, bangunan keraton berdekatan dengan tempat strategis. Sebelah utara dan selatan ada alun-alun yang sangat luas sebagai pusat perayaan atau acara tertentu. Kemudian sebelah barat laut ada Masjid Gede Kauman sebagai pusat keagamaan. Sebelah utara ada Pasar Induk Beringharjo sebagai pusat kegiatan ekonomi. Ini adalah contoh nisan makam Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian ini adalah gambar masjid bersejarah Demak dan Maluku.